Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Aksanul dengan NIM 434221022. Izin mempresentasikan beberapa hal dan juga proyek untuk UAS, eh, praktikum, untuk AI teori. Jadi, eh, yang pertama-tama kami, yaitu saya Andi Aksanul dan dengan Hamid Sudi, ingin mempresentasikan tentang decision tree, penerapan decision tree untuk menghitung atau eh, menentukan bagaimana kapan bisa berlibur dengan beberapa indikator-indikator yang ada. Mungkin saya izin share screen PPT saya sebelumnya. Yang pertama yaitu jadi decision tree, decision tree menentukan kapan bisa berlibur disusun oleh Hamid dan Andi. Pendahuluan. Perencanaan waktu luang merupakan hal yang penting untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Salah satu cara untuk perencanaan waktu luang adalah dengan berlibur. Namun seringkali kita dihadapkan dengan dilema kapan waktu yang tepat untuk berlibur. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pekerjaan, ajakan teman, dan cuaca. Dalam penilaian ini, kami akan menggunakan pohon keputusan atau decision tree untuk membantu menentukan kapan waktu yang tepat untuk berlibur. Pohon keputusan atau decision tree adalah metode pembelajaran mesin yang dapat digunakan untuk membuat prediksi berdasarkan serangkaian aturan. Dasar teori, pohon keputusan adalah struktur data yang terdiri dari node simpul dari cabang, edge. Setiap node memiliki label yang memiliki atribut atau fitur dari data. Cabang-cabang yang terhubung dengan nodes mewakili nilai yang mungkin dari atribut tersebut. Node di bagian paling atas, pohon disebut sebagai node akar, sedangkan node di bagian bawah disebut node daun. Pohon keputusan dibuat dengan membagi data menjadi subset berdasarkan nilai atribut. Atribut yang dipilih untuk pembagian adalah memiliki gain informasi tertinggi. Gain informasi adalah ukuran seberapa banyak informasi yang diperoleh dengan membagi data berdasarkan atribut tersebut. Dan metode penelitian yaitu penelitian ini menggunakan data yang berisi informasi tentang cuaca, pekerjaan, ajaran teman, dan apakah seseorang memutuskan untuk berlibur atau tidak. Dan data ini kemudian digunakan untuk membangun pohon keputusan menggunakan algoritma ID3, Iterative Dichotomizer Tree, algoritma ID3 secara berulang membagi data menjadi subset berdasarkan nilai atribut yang memiliki gain informasi tertinggi. Proses ini diulang sampai semua data terbagi menjadi subset dan yang homogen atau sampai semua atribut telah digunakan. Pohon keputusan yang dihasilkan kemudian digunakan untuk memprediksi apakah seseorang akan berlibur atau tidak berdasarkan nilai atribut cuaca, pekerjaan, dan ajakan teman. Prediksi ini kemudian nilai atribut cuaca berdasarkan nilai kemudian dievaluasi dengan membandingkan dengan nilai aktual yang ada di data. Jadi seperti itu mungkin dari PPT kami dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hamid Sudi yaitu teman kelompok saya untuk tentang kode dan juga menghitung beberapa kemungkinan yang ada nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamid Juhdi, seniorku dengan NIM 434221027 yang akan melanjutkan presentasi tentang decision tree yang mengambil tema tentang kapan kita bisa berlibur. Untuk membuat decision tree, pertama-tama kita harus membuat tabelnya dulu dan ada branch atau kemungkinan. Di sini untuk kapan kita bisa jalan-jalan yaitu ada tiga kemungkinan yaitu cuaca, dengan isian yaitu cerah, mendung, hujan, dan tugas yaitu dengan isi ada dan atau nganggur, dan yang berikutnya yang terakhir ajak teman yang ada isinya ajak teman tahu sendiri. Nah, setelah kita membuat tabel sedemikian rupa, kita membuat sampel sebagai 8 kemungkinan, dan setelah itu kita menghitung entropinya. Dan untuk rumus entropi adalah ini, entropi jalan-jalan yaitu 5/8 log tambah 5/8
ditambah 3/8 log 2 3/8 yang hasilnya adalah 0,94. Setelah kita mendapatkan entropi, kita menghitung gain-nya. Nah, setelah yang tujuannya yaitu mencari gain dengan gain tertinggi, di mana nanti gain tertinggi yang akan menjadi root node atau decision tree yang paling atas, yang paling menentukan kita jalan-jalan atau tidak. Untuk yang pertama kali yaitu kita menghitung informasi gain untuk cuaca. Di entropi cerah ada tidak jalan-jalannya 3 dan ia jalan-jalannya 1, sehingga menghasilkan entropi cerah yaitu sebesar 0,811. Dan di entropi mendung ada ya 1 dan tidak 1, sehingga ini imbang yaitu menghasilkan entropi 1. Dan yang terakhir adalah entropi hujan yang menghasilkan entropi hujan yaitu sama seperti yang sebelumnya, tidak 1 ya 1 akhirnya 1. Dan kita hitung semuanya wujud entropi cuaca yaitu 4 kali 8 kali 0,811 yaitu yang paling atas ini cerah, terus ditambah 2/8 kali 1,0 yaitu yang mendung, dan tambah 2/8 kali 1,0 yaitu yang hujan, menghasilkan entropi cuaca sebesar 0,903 dan dikurangi dengan 0,994 yaitu dari entropi tertinggi yang menghasilkan gain cuacanya 0,051. Berikutnya adalah tugas. Tugas di sini ada dua tipe, yaitu ada tugas untuk nganggur, dan di sini yang entropi untuk yang ada tidaknya 4, ianya 1, menghasilkan entropinya 0,0, dan entropi nganggurnya tidaknya 1, ianya 3, menghasilkan entropi 0,811. Sehingga kita jumlahkan semuanya yaitu 0,0 tambah yang atas 0,811 menjadi 0,405 dan dikurangi entropinya tadi, sehingga gain untuk cuaca yaitu 0,549. Dan yang terakhir ada informasi gain untuk ajak teman. Juga ada dua, yaitu mengajak teman berdua atau bisa lebih atau tidak. Jadi teman lagi sibuk atau kita jalan-jalan sendirian. Untuk entropi ajak teman menghasilkan tidak jalan-jalan 2 dan iya jalan-jalan 1, yang menghasilkan entropi ajak teman yaitu sebesar 0,19. Dan entropi sendiri menghasilkan 0,971, sehingga kita jumlahkan keduanya 0,918 dan 0,971 yang menghasilkan 0,951 dan dikurangi dengan entropi yang tadi yaitu menghasilkan 0,03. Jadi ringkasan informasi gain yang tertinggi adalah tugas yang menjadi root node dan branch-nya adalah gain untuk cuaca, dan yang paling bawah sendiri adalah ajak teman. Untuk berikut ini kita akan melihat codingannya. Nah, berikut ini adalah codingannya. Nah, untuk yang tadi ini kita memiliki banyak import, dan kode ini akan menghasilkan sebuah gambar yang nantinya gambarnya seperti decision tree. Jadi yang pertama kita bahas adalah import-importnya. Yang pertama ada import panda aspd. Yang kedua ada import numpy asnp dan import sklearn tree, decision tree kali sphere. Dan berikutnya ada import tree dari sklearn, dan ada import grafik, dan ada import mathlib
payload as PLT. Untuk Panda adalah untuk memanipulasi data dan untuk NumPy adalah operasi matematika. Dan untuk decision cluster letter untuk membangun dan memvisualisasikan pohon keputusan. Grafik adalah untuk memvisualisasi pohon dan keputusan dalam format grafis dan matplotlib untuk plotting grafik. Nah, data teknis yang berarray ini adalah dari data tabel kita, cuaca, ajak teman, dan jalan-jalan. Berikutnya, menghitung fungsi entropi. Ini. Fungsi ini menghitung entropi dan kolom target. Dalam hal ini kolom jalan-jalan. Entropi mengukur ketidakpastian atau impuritas dalam dataset. Berikutnya untuk informasi gain, yang rumusnya tadi ini dalam bentuk codingan. Fungsi ini menghitung informasi gain untuk suatu atribut dataset. Dan ini adalah fungsi id3, yaitu fungsi yang menggunakan gain tertinggi adalah untuk yang paling atas atau sebuah root node. Dan berikutnya adalah membangun pohon keputusan. Itu yang ini. Nah, ini. Kode ini mengandung fitur membangun pohon keputusan menggunakan fungsi id3 dan mencetak pohon keputusan. Untuk berikutnya yaitu encode dan pelatihan pohon. Kode ini menggunakan fitur kategorikal menggunakan pdget dummy dan mengubah target menjadi biner, satu untuk iya dan nol untuk tidak. Kemudian melatih pohon keputusan menggunakan script learn. Untuk yang data ini adalah visualisasi pohon keputusan. Mengekspor format dot menggunakan ekspor grafik Z dan menggunakan grafik Z dan menghasilkan penyimpan gambar keputusan sesuai matplotlib yang digunakan menampilkan dalam bentuk grafik. Dan ini jika kita run. Bentar, nanti akan muncul gambarnya. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, jadi dia jika tidak ada tugas, jika tugasnya ada berarti dia tidak bermain. Jika cuaca mendung berarti dia tidak bermain. Dan baru jika dua ini tidak, baru dia berjalan-jalan. Ini adalah hasil dari gambar trinya. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang decision tree tentang tentu kapan kita bisa jalan-jalan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.